Halo, selamat pagi. Selamat menyaksikan edisi review mesin Makita. Inilah masa persiapan. Kepala unit ini kita akan cangkokkan ke mesin Makita, dan inilah peralatan equipment yang harus Anda siapkan. Ini yang bulat gede ini adalah bilah bawaan dari Makita, dan yang kecil ini serabut bawaan dari Venke. Nah, serabut ini akan kita cangkokkan, kita gantikan ke bawaannya Makita. Kenapa? Karena saya pernah memakai piringan ini dan hasilnya kurang bagus, dan kita akan coba dengan serabut kayaknya lebih mudah. Nah, sekarang kita ganti dulu atau kita lepas dulu head unit yang serabut ini. Caranya adalah dengan mencolokkan kunci L dan memutar-mutar mencari lubang. Kalau sudah ketemu, dikuncikan dan diputar searah jarum jam pelan-pelan sampai terlepas. Berikutnya kita akan melepas bilah piringan bawaan mesin Makita ini dengan cara yang kurang lebih sama, cuman letak lubang penguncinya agak beda. Kita pakai kunci kayak kunci busi ya, untuk mengendorin. Dan kita akan coba lepas. Mesin Makita ini ketika dibeli pertama sangat menyiksa, saudara-saudara. Udah lepas piringannya ya. Saya ketika starter seharian penuh, nggak bisa di starter, nggak bisa hidup mesinnya. Ternyata saya kurang ilmu alias bodoh, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nih head unit dari Venke yang akan kita pasang, tapi sebelumnya yang putus kita perbaiki dulu. Ambillah obeng, ada 2 lubang ditusuk. Nah, seperti itulah. Jadi lilitan serabutnya itu ada di dalamnya, dan itu bisa dipanjangkan atau diodot kalau putus. Dan putus itu bukan karena getas serabutnya, tapi karena kena benda keras seperti batu atau tembok. Nah, itu yang berwarna oranye itu bisa diodot, nanti dimasukin lagi, ditekan lagi, dikunci lagi. Seperti itu. Kalau Anda laki-laki biasanya suka sekali mengotak-ngatik barang-barang beginian, dan nggak perlu memanggil teknisi dari luar. Setelah serabutnya sudah dimasukkan, maka ditutup menggunakan tangan. Kalau tukang amatir menutup ini bisa 1 menit ya, kayak saya bisa 1 menit. Tapi kalau orang-orang yang sudah profesional paling 10-15 detik kelar. Itu bedanya. Tapi ada kebahagiaan tersendiri kalau kita berhasil melakukannya. Do it yourself, ya nggak? Apalagi di masa pandemi. Kita tekan sampai bunyi klik dan mengunci sehingga kuat. Tuh kan, kiri kanan sudah terpasang. Tinggal colokin ke head unitnya Makita. Inilah tanah tetangga milik Pak Buyung dari Bukit Cengkeh 1 yang sudah 16 tahun nggak
urus baru bulan lalu dipotong, dan bulan ini sudah mulai tinggi-tinggi dan mulai nggak enak dan nggak sedap untuk dipandang. Oleh karena itu, lahan ini menjadi lahan percobaan dari mesin Makita EBH 340R, seberapa andal dan seberapa kuat untuk menggempurnya. Inilah mesin Makita itu. Kita cek oli, oh hitam ternyata. Saya baru ingat, sudah 8 bulan gak ganti oli. Kita angkat, ceceran. Dan betul, olinya sangat hitam. Dan perlu Anda ketahui, mesin Patak ini hanya menggunakan oli mesin dan bahan bakar. Bahan bakarnya boleh bensin dan di atasnya yaitu Pertalite ataupun Pertamax. Saya ingin mendekatkan oli ini ke hadapan Anda. Hitam. Wow. Hitam seperti kopi pahit. Kita bersihkan dulu ceceran olinya. Saya senang bekerja dalam kondisi bersih, tidak ingin cecer-cecer. Cocoknya jadi safe ya. Kita perlu sediakan corong. Itu oli sekitar 30 mili ya. Kita tuang semua. Kita miringin. Lalu kita tuang semua. Kayaknya masih kurang karena volumenya 150-an mili. Kita nggak pakai takaran, pakai feeling dengan cara meletakkan unit di tempat datar. Kita lepas corongnya dulu, lalu kita ambil tisu, tutupnya kita lap ujungnya dengan tisu, lalu kita celupin. Yang basah hanya sedikit, berarti kurang. Nah, kita tambahin lagi. Kita miringin lagi. Ingat olinya oli sepeda motor. Kalau kata saya speknya bebas. Yang penting jangan rubah-rubah ya. Cukup 1 botol. Kita cek lagi. Kayaknya masih kurang. Tambah lagi. Seperti itulah kenyataan di lapangan. Jadi nggak punya alat ukur, ataupun kalau lupa dengan alat ukurnya, cukup mengandalkan feeling saja. Kita cek lagi, tutupnya kita lap dengan tisu dulu, biar kering, lalu kita celup. Kita cek, kayaknya sudah mulai penuh, sip jempol. Unit sudah ready dan tampaknya bahan bakar Pertalite-nya juga masih banyak. Bisalah beroperasi 1 jam penuh. Oleh karena itu saya hanya ngecek dan mengganti olinya saja. Mesin ini juga bisa memakai piringan ini. Piringan ini juga pinjaman dari Venke. Nanti kita akan coba di video-video selanjutnya. Kita mulai dari jam 8 ya. Selamat pagi. Hari ini saya akan bercerita kepada Anda bahwa tanggal 27 November 2020, pas saya cuti, saya akan menayangkan proses pemotongan rumput tetangga. Jadi memotong rumput tetangga. Tampaknya di sekitar rumah saya itu rumputnya tinggi-tinggi. Dan itu bikin nggak enak dilihat, risih, dan jadi sarang nyamuk, sarang ular, dan sarang binatang-binatang yang nggak kita inginkan. Saya akan memotongnya, sekaligus menjadi review buat mesin potong rumput saya, Makita EBH 340R, dan Anda akan menyaksikan sesaat lagi. Anda harus pastikan pakai helm, sarung tangan karet, kemudian sepatu boot supaya tidak ada kerikil yang terciprat ke kaki Anda, dan juga lengan panjang.
Sebelum memulai, Anda harus lihat tangan saya, ada lubang jenul-jenul, itu bisa ditekan 5-7 kali dan pastikan minyak itu penuh, lalu cuk dikebawahin dan pegangan atau handle gas di depan itu dilonggarin. Nah, di sana. Nah, itu. Baru di starter. Mesin Makita ini terkenal halus. Pada saat dilepas atau lansam hanya 28 desibel dan ketika gaspol hanya 37 desibel, termasuk yang kalem. Hanya kalah dari suara baterai. Dengan mesin memotong serabut ini Anda melihat gampang banget tumbang ya. Tanaman-tanaman rumput gampang tumbang. Itu sangat berbeda dengan Anda coba lihat caption di atasnya ketika saya pakai piringan bawaan Makita, piringan besi. Itu motong sih tapi kelihatannya nggak rebah gitu. Kalau serabut yang di bawah tuh kan rebah tuh. Nah, rebah. Kelihatan banget yang rebah. Kalau di sana enggak. Kayak jalan di tempat. Itulah sebabnya saya pilih menggunakan serabut untuk pemotongan kali ini. Enak lagi serabut itu kalau motong di tempat-tempat yang seperti itu. Tempat sampah yang ada mudah benturan antara benda keras dengan serabutnya. Itu juga yang menyebabkan serabutnya gampang sekali putus karena berbenturan dengan benda-benda keras. Tapi nggak apa-apa, nggak menimbulkan percik api. Kalau menggunakan bilah logam atau piringan logam itu akan memercikkan api dan nggak enak didengar. Kalau ini soft me killing my love. Apa itu? Saya jadi ingat killing me softly with my love. Saya tentu saja tidak profesional seperti halnya pemotong-pemotong rumput yang sekali langkah itu kiri kanan ketebas ya. Tapi saya pelan-pelan hati-hati, namanya juga amatir. Kayaknya rumput-rumput kecil nggak bisa pakai rumput-rumput besar nggak bisa pakai serabut. Jadi harus ganti kepalanya. Sementara serabut hanya dipakai untuk membersihkan rumput-rumput kecil dan pendek-pendek. Nanti akan saya ganti. Halo sahabat, jadi dengarkan suara desing dari mesin Makita ini. Seperti kalau kita mengendarai Mercedes-Benz ya, desingannya itu halus dan lincah gitu. Seolah-olah kayak tenaganya gede tapi tubuhnya kecil gitu. Jadi sing gitu. Dan itu berbeda, sensasinya berbeda kalau Anda pernah pakai mesin lain. Contohnya misalnya kayak ini udah patah ya. Udah putus satu dan nanti akan kita perbaiki dan kita sambung lagi. Kalau putus begini nggak enak kita motong, pasti pincang ya. Sementara itu adalah sisa rumput yang belum selesai gara-gara serabut plastiknya putus. Seperti sudah saya jelaskan, tinggal di sana sedikit sama di sebelah dekat sampah itu sedikit. Ya, kira-kira 15-20 menit selesai. Coba sekarang saya ganti dulu sebelum ke serat yang tebal, saya ganti dulu dengan menggunakan bilah besi ini. Ini bawaan Fengke sebenarnya. Saya kanibal ke Makita. Seperti apa rasanya? Saya akan coba.
kita mesti siap-siap. Ini dia. Wow. Wis. Lincah juga. Karena bilahnya kecil, jadi memotongnya juga kayaknya di area kecil ya. Kepotong sih. Kepotong. Tajam. Tapi kecil-kecil gitu. Pendek-pendek gitu. Enak sih, lincah ya, tapi kurang lebar. Andai kata itu panjang kira-kira 30-40 cm, maka daerah yang ditebas itu per 1 meter persegi itu cepat. Kalau ini kayaknya lama banget tuh. Nah, malah seret ini. Malah seret dan lucu. Saya putar-putar. Nah, lepas. Oke, 9:30 sudah selesai semua. Ini menggunakan serabut terakhir. Sengaja tidak saya videoin pemakaian serabut yang, tapi enak. Ini kondisi mesin setelah selesai 1,5 jam. Orangnya loyo. Ini kondisi lahan rata semua, dan Anda lihat tidak ada yang nongol. Cuman berserakan aja sampah-sampah bekas rumput, masih belum disapu, tapi sudah rapi guys. Hati saya senang dan puas kalau melihat seperti ini. Tetangga saya Pak Herlan mau parkir. Nah, apa yang terjadi dengan celana saya? Wow, banyak potongan, percikan-percikan potongan rumput nempel di celana jin. Oleh sebab itu, untung saya pakai celana jin dan lengan panjang. Kita perlu sapuin guys, supaya enak dilihat ya, biar sempurna. Ini kalau kita punya tim yang suka nyapu, enak banget. Ini saya sapu sendiri, tak apalah. Niatnya semata-mata karena Allah. Sebutin. Dalam acara pemotongan rumput ini tentu saja ada korbannya. Siapa korbannya? Allahu Akbar. Ya Allah, ampuni hambamu. Seekor kodok kebabat. Allahu Akbar. La haula wala quwata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi setelah menggunakan mesin Makita E340R selama 1 jam, itu suaranya kecil desibelnya, kemudian asapnya tidak berbau dan tidak membuat perih mata, dan memberikan pemotongan rumput yang menakjubkan. Saya melihat mesin ini tidak ada masalah mulai dari detik pertama sampai detik terakhir, tetap stabil, tetap bertenaga, tetap tidak kekurangan energi untuk memotong lahan yang seluas 10 kali 12 meter persegi ini. Selain itu, efek bilah pemotong itu juga sangat berpengaruh. Bilah pemotong dari senar kecil gampang putus. Motong 1 jam saya sudah putus 2 kali. Saya ganti dengan bilah yang lebih besar dan tebal, dan ternyata memberikan efek pemotongan yang lebih powerful, bertenaga, tapi melambat. Bagaimanapun juga, perpaduan mesin Makita E340R dengan bilah pemotong dan kekuatan dan semangat kita untuk memotong rumput menghasilkan efek pemotongan yang menakjubkan. Jadi, review terakhir, kekuatan mesin merata di semua bagian, suara kalem, efek pemotongan rata, rapi, berat punggung cuma 10 kilo, dan kita berbahagia bisa memotong dengan mesin Makita ini. Bagaimana dengan Anda? Memang secara build quality Makita jempolan. Dia bisa mengalahkan hampir semua merek produksi Republik Rakyat Cina maupun merek-merek Eropa. Sebelah kiri itu piringan bawaan Makita, sebelah kanan milik Fengke. Yes,
Fengke betapa memanjakan, dengan kualitas yang seadanya memanjakan, sementara kualitas Makita yang cakep hanya sedikit banget opsionalnya. Kelemahan dari Makita menurut saya hanya satu, yaitu head unitnya tidak bisa diganti untuk keperluan yang lebih beragam seperti potong teh-tehan maupun potong dahan tinggi. Kalau mau yang seperti itu harus beli yang baterai, dan itu harganya 17 juta. Wow.